Biarkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Assalamualaikum. Limparan ini limparan. Yang betina? Yang betina 6 kalau tidak salah. Kalau salah berapa? Ya Pak. Tadi kan tidak salah, kalau salah berapa? Ada melahirkan kemarin, saya kurang tahu Pak. 3 lagi anaknya Pak. Anaknya 3 ya. Tahu kerja seperti apa? Ya, dari sini kita ada hak dan kewajiban. Kalau kerja bagus kan bisa yang orang. Kalau kerja saja salah dan tidak salah. Kalau tidak salah, Bu, kita datang dulu itu dari sini. Dari sini. Terima kasih. Waktu naik mobil harus kontak ini, shopping baru, pare-pare, Walmas, ini, oh enggak, di sini kita sekarang. Kalau dari pare-pare, tinggi dari Kementerian Keuangan. Keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi tahun 2016. Kantor saya itu di lantai 2, nggak kelihatan view-nya. Jadi kantor saya, ruang saya dengan Pak Gubernur itu berhadapan, hanya melihat punggung gunung, nggak lihat apa-apa. Akhirnya saya lihat ini space-nya bagus, saya jadikan ruang saya agar lebih terang, cahayanya bagus, dan juga melihat view ke Kota Gorontalo, Peninggalan sebagian, dan Alimoto. Mendapatkan award tahun 2018 dari Basnas. Mendukung kebangkitan zakat 2018. Banyak penghargaan yang telah kita terima. Foto koleksi saya ketika dilantik oleh Pak Jokowi bersama Ibu Gubernur di istana pada tanggal 12 Mei tahun 2017. Ini foto koleksi pribadi saya. Jadi izin saya ke rumah dan saya simpan itu jadi koleksi. Ini adalah 5 gubernur. 5 gubernur bersama saya. Dan ini kursi saya bawa sendiri dari kantor dengan ini. Dari ini rumah kursi menghadap saya, dan kursi kerja saya itu
Itu dari rumah, dari kantor saya pribadi. Kenapa saya ambil dari rumah atau dari kantor saya? Karena ada satu keajaiban yang terjadi ketika 1 minggu saya dilantik, terjadi satu keajaiban. Di bawah kursi saya itu tergantung botol parfum yang diikat dengan tali sepatu dan digantung. Di dalamnya ada huruf Arab gundul, nggak bisa dibaca. Nah, saya sampaikan bahwa yang ngirim parfum saya ini salah, karena parfum saya kan yang merek ini. Jadi saya ganti dengan kursi pribadi dari kantor saya dan bagikan dan ini cukup enak kerja. Ini patung kuda. Saya beli dari Bali. Ada yang bertanya, kenapa Pak Rusli hobi patung kuda dan juga ada gambar-gambar kuda di rumah maupun di kantor. Saya memang hobi berkuda dari kecil, dari SD, karena orang tua saya punya kuda untuk menarik bendi dan gerobak. Dan saya juga sangat kagum dengan tenaga kuda. Sehingga saya jadikan spirit kita agar kita tetap puas seperti kuda melayani masyarakat Gorontalo. Ya, berhenti lari terus. Tapi ini saya tinggal karena dibeli dengan uang negara. Kalau yang gambar itu kayaknya punya saya. Jadi saya tinggal semua. Hari ini terakhir masuk kantor karena besok akan ke Jakarta dan langsung ke Bandung. Hari Rabu pagi kita menyerahkan hibah kendaraan operasional buat IPDN dan hari Kamisnya kita akan menyerahkan jabatan dan akan dilantik pejabat baru gubernur di Provinsi Gorontalo bertempat di Kementerian Dalam Negeri. Setelah pensiun mau kemana Pak Guru? Mau apa? Kesibukannya nanti mau ngurus cucu kah atau apakah? Yang jelas saya udah punya cucu sekarang. Umur 7 bulan. Sangat lucu, menyenangkan dan membuat saya ada hiburan. Setiap pagi harus dibawa neneknya ke kamar kita untuk menemani. Yang kedua, saya akan mengurus hobi saya dari kecil. Karena saya anak petani, mengurus sawah dan ladang. Itu warisan dari orang tua maupun dari kita sendiri yang akan kita sama-sama kelola dengan baik. Yang ketiga, alhamdulillah saya dan Pak Israhim mendapat tugas baru dari DPP Partai Golkar, diperintahkan untuk menjadi bakal calon anggota DPR RI periode 2024. Hulon dalo matolamu lipu toliangu dirakan oli patamu detu matewamu.
Ya, sekali ini bingung nih, taruh di rumah di mana? Sedikit museum. Aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Lupa kalau punya barang-barang ini. Jadi ini tercecer di bawah tangga, tidak terkontrol. Begitu saya beres-beres di bawah tangga, ternyata ini masih ada beberapa barang yang masih dalam packingan. Dalam packingan, nanti insya Allah nanti mau segera diangkat. Kemudian ini foto keluarga. Ya, karena masih kecil. Ya, ini inventaris dinas. Ini di periode pertama di 2012 sampai sekarang, alhamdulillah masih ada. Ya, saya sampaikan ke Pramusaji, kalau saya tidak ada di saat saya mungkin sudah dapat selesai masa jabatan, tolong tetap ada di sini, jangan ada yang hilang. Bila suatu hari dia membuat. Jadi pada dasarnya barang-barang yang milik dinas, alhamdulillah saya tidak membawa. Kalaupun terbawa ya tidak sengaja, ya mungkin milik punya saya tidak sengaja. Dari kompor itu udah lama sekali, 4 periode, ya kan, masih bagus juga. Ya, jadi mohon diikhlaskan, tapi yang jelas saya membawa barang-barang milik saya pribadi. Ya. Kalau ada juga barang-barang pecah, memang waktunya pecah atau tidak sengaja, jadi tetap ada. Jadi nanti di dapur itu masih ada satu lemari gede banget, itu isinya piring, gelas itu masih lengkap gitu. Yang untuk tamu ya, untuk tamu kalau kita punya tamu banyak ya, 5 orang, kadang saya bikin soto, bikin sayur sendiri, itu pasti piring sendiri, tidak catering. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 9 Mei 2022 saya bersama Bapak sudah beres-beres rumah pavilion ini dengan menurunkan beberapa foto-foto dan beberapa barang-barang milik pribadi saya, dan insya Allah di hari ini juga saya minta tolong dengan Biro Umum untuk mengangkat barang-barang pribadi saya ke rumah pribadi saya. Ini kenangan yang terindah untuk saya selama 2 periode, 10 tahun mendampingi Bapak selaku Gubernur Gorontalo, dan insya Allah saya tidak tahu takdir akan membawa saya kemana. Tentunya saya berharap juga bisa kembali lagi di rumah dinas ini. Insya Allah takdir membawa saya bisa datang ke sini. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kominfo, Biro Umum, dan seluruh yang telah membantu kegiatan-kegiatan saya selama ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di kegiatan atau segala sesuatu yang akan datang.
izinkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Kominfotik, bersama saya Fandi hari ini di program Kabar Gorontalo Sepekan. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bua Lembo, tepatnya ada di Pantai Bolio Hutuo di Villa Kencana. Dan di tengah-tengah kita saat ini sedang berlangsung kegiatan capacity building yang diikuti oleh seluruh pimpinan OPD ASN yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan yang paling menarik hari ini, kita akan menyaksikan fishing competition ataupun lomba memancing yang diikuti oleh seluruh pimpinan OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Seperti apa kegiatannya? Kita saksikan dulu informasi berikut ini. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin apel gabungan perdana usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pada Senin 9 Mei 2022 di halaman Museum Purbakala Kota Gorontalo. Momentum tersebut digunakan Rusli untuk pamitan dengan seluruh aparatur sipil negara karena jabatan sebagai Gubernur dan Wagub Idris Rahim akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022. Rusli juga mengingat kembali masa-masa perjuangannya memimpin Gorontalo bersama Wagub Idris Rahim yang tentu telah banyak dibantu oleh seluruh jajaran OPD. Keberhasilan pembangunan tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak. Selain pamitan ke eselon 3 dan 4 juga jajaran staf OPD, Rusli juga berpamitan di hadapan tenaga honorer. Ia mengaku paling berat meninggalkan jabatannya ini karena teman-teman PTT. Apalagi menurut aturan mulai tahun 2023 PTT akan dihilangkan. Sementara menurutnya PTT lebih banyak kinerjanya daripada PNS. Apel pagi yang dirangkaikan dengan halal bihalal itu menjadi penuh rasa haru saat beberapa eselon 3 dan 4 serta sopir dan PTT diminta memberikan kesan dan pesan. Suasana juga semakin akrab dengan celetukan-celetukan lucu dari gubernur. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Provinsi Gorontalo memuseumkan pakaian dinas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Pakaian dinas upacara atau PDU yang dimuseumkan tersebut diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Pakaian dinas yang dimuseumkan merupakan pakaian dinas putih yang biasa digunakan Rusli Idris pada upacara pelantikan dan upacara 17 Agustus. Lengkap dengan topi, tanda pangkat, tanda jabatan, brevet anggota kehormatan TNI dan penghargaan lainnya. Kepala Dinas Dikbudpora Wahyudin Katilis selaku instansi teknis pengelola UPTD Museum Gorontalo menjelaskan, memuseumkan pakaian dinas merupakan tradisi baru di pemerintah provinsi. Harapannya pakaian dinas itu bisa menjadi memori kolektif warga puluhan tahun nanti. Rusli itu satu momen dan harapan kami sebagai penanggung jawab untuk Museum Purbakala. Sejarah itu penting. Kita telah berpengalaman bahwa untuk pembentukan Provinsi Gorontalo itu banyak arsip-arsip kita yang tidak sempat terdokumentasikan dengan baik. Maka dengan adanya momen-momen seperti ini, apalagi Pak Gubernur Rusli Habibie dan Pak Wakil Gubernur Pak Idris Rahim dengan ikhlas, sebenarnya itu adalah barang pribadi yang menjadi kenangan, tapi mereka mengikhlaskan untuk dijadikan koleksi museum. Maka itu adalah satu kebanggaan karena bukti sejarah. Alhamdulillah mereka Pak Rusli Habibie dan Pak Idris Rahim adalah pimpinan yang 2 periode penuh menjalankan tugas di Gorontalo, berhasil merubah banyak situasi, memajukan pembangunan di Provinsi Gorontalo.
tentu ini adalah kenangan tersendiri. Maka kami sangat berbangga hati, ini adalah salah satu koleksi yang luar biasa untuk bisa kami dokumentasikan. Pengalaman-pengalaman kemarin kami berharap bukan hanya beliau-beliau, tapi yang lain-lain sebelumnya juga mungkin bisa mengikuti hal ini dan bisa memberikan sebagai bahan. Baik Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di samping Bapak Kadis Kominfotik kita hari ini, dan yang nantinya juga akan mengikuti kegiatan untuk fishing competition hari ini. Nah, seperti apa persiapannya, Pak? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kami pimpinan OPD, Provinsi Gorontalo akan melaksanakan lomba memancing dari jajaran Gubernur, Wakil Gubernur, Pasekda bersama para asisten dan seluruh pimpinan OPD akan mencoba menguji nyali dalam rangka mencoba kita bersama-sama memancing, dan insya Allah kita berharap bapak-bapak yang selain kesibukan dalam tupoksi melaksanakan tupoksi, namun beliau-beliau tetap bisa eksis dalam melaksanakan kegiatan memancing bersama. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama terkait dengan safety, keselamatan masing-masing personil termasuk pimpinannya. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga lingkungan laut di sekitar kita, karena ada mekanisme cara memancing yang baik dan benar, termasuk apa yang kita ambil menjaga lingkungan biota laut. Jangan sampai yang kita pancing adalah ikan-ikan yang memang benar-benar dilindungi. Sehingga panitia sangat berharap kepada kami semua, pimpinan OPD, untuk menjaga lingkungan biota laut sekitarnya, termasuk menjaga keamanan di selama melaksanakan kegiatan memancing ini. Baik, dan itulah dia Mitra Kominfotik, tanggapan juga persiapan seperti apa fishing competition untuk hari ini, dan nanti kita akan saksikan juga seluruh OPD yang hadir di sini untuk melakukan fishing competition hari ini di acara Capacity Building. Suasana haru mewarnai pesta perpisahan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama pimpinan OPD yang berlangsung di Villa Kencana, Kabupaten Bualemo pada Jumat 6 Mei 2022. Itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan keakraban antara pimpinan OPD dan Dharma Wanita bersama Gubernur Rusli dan istri Ida Syahidah. Malam itu Rusli terlihat tegar meski hati dan sikapnya menyimpan rasa haru. Beberapa kali diminta memberi sambutan tak ia lakukan. Acara dibuka oleh Sekda Darda Daraba. Kesan dan pesan dibawakan istrinya Ida Syahidah. Hanya beberapa kalimat yang keluar dari mulutnya. Jadi pada malam hari ini saya selaku pribadi, selaku istri dari Rusli Habibie, ibu dari anak-anak saya, mohon maaf apabila selama 10 tahun pimpinan suami saya ada hal-hal yang kata-kata, ucapan mungkin dia bentakan, ya, khusus untuk ibu-ibu, mungkin para suaminya curhat juga ke ibu-ibu, mohon dimaafkan. Karena sejumlah pimpinan OPD diminta memberikan kesan dan pesan selama 10 tahun kerja bersama Gubernur Rusli. Kepala Pelaksana BPBD Rusli Nusi jadi salah satu di antara yang memberikan kesan. Anak buah yang sudah bekerja dengannya sejak Rusli menjabat Bupati Gorontalo Utara itu menilai Rusli sebagai sosok yang dibesarkan oleh pengalaman. Rusli Habibie tahu teknis pekerjaan proyek melebihi pejabat di bidang KPU-an.
Hal senada diungkapkan Wahyudin Katili Kadisdikbudpora. Rusli dinilai sebagai pimpinan yang mau memberikan kepercayaan kepada anak muda untuk menjabat sebagai pimpinan tinggi Pratama. Acara malam itu diisi dengan tembang kenangan oleh Gubernur Rusli dan pimpinan OPD. Panitia juga mengundang Sule dan Sampel, komedian asal Manado, Sulawesi Utara, untuk meramaikan suasana. Ya baiklah mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada dengan Ketua Koordinator dari kegiatan Capacity Building hari ini, dan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Villa Kencana Boliohutuo, dan saya sudah berada dengan Ibu Sila yang selaku koordinator ya Ibu ya, koordinator dari kegiatan ini. Nah sekarang juga sudah berlangsung dari tadi pagi kegiatan fishing competition ataupun lomba memancing. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi kita akan cari tahu seperti apa persiapannya, kategori apa saja nantinya yang bakal menang, dan ada berapa banyak peserta yang sudah mengikuti lomba memancing ini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua pelaksanaan capacity building yang dirangkaikan dengan acara silaturahim dari kita untuk kita antar pimpinan OPD, ASN dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Adapun capacity building ini dilaksanakan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, kinerja maupun semangat ASN. Sekian hari kita diliburkan karena cuti bersama, dan insya Allah nantinya di hari Senin nanti akan ada pembinaan ASN oleh Pak Gubernur, Bapak Rusli Habibie. Nah, mengawali itu kita melaksanakan capacity building seperti ini, di mana pembinanya adalah Pak Sekda langsung. Adapun rangkaian daripada capacity building adalah kegiatan yang sekarang sedang berlangsung. Kegiatan ini berlangsung 2 hari, dari kemarin hari tanggal 6 itu sebagai pembuka ya, karena biasanya setiap kegiatan itu kita awali dengan outbound. Outbound itu adalah mempererat hubungan kita antar OPD dan ASN, dalam kerjasama dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian hari ini kita mulai dengan acara lomba pancing, di mana lomba pancing ini diikuti oleh semua pimpinan OPD. Jadi pimpinan OPD wajib mengikuti. Ada kurang lebih 25 perahu nelayan yang kita libatkan di dalam pelaksanaan lomba pancing. Mekanisme lomba pancing ini seperti apa? Itu setiap perahu nelayan itu diikuti oleh dua pimpinan OPD. Jadi ada kurang lebih 31 pimpinan OPD yang mengikuti lomba ini, termasuk juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda. Baiklah, mitra Kominfotik, kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan salam perpisahannya di depan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo pada kegiatan Capacity Building Sabtu 7 Mei 2022 yang berlangsung di Villa Kencana Boliohutuo, Kabupaten Bualemo. Salam perpisahan ini sebagai tanda pekan depan Gubernur Rusli bersama Wagub Idris Rahim akan melepas jabatannya. Didampingi istri Norindah Rahim, Idris pun memohon maaf jika selama kepemimpinannya sebagai wakil gubernur pasti ada salah dalam bertindak
maupun bertutur kata. Juga ucapan terima kasih kepada semua pimpinan OPD yang telah membantu dengan penuh keikhlasan pada kepemimpinan paket NKRI ini. Insya Allah diharapkan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian bisa membantu selanjutnya para pejabat yang akan nanti memimpin Provinsi Gorontalo ke depan, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Memang selama 10 tahun itu kalau kita catat apa yang kita lakukan dari hari ke hari, muaranya pada 2 hari. 2 hari ini adalah merupakan wujud silaturahim, kebersamaan, kekeluargaan kita semua, dan itu yang sulit dilupakan. Baiklah Mitra Kominfotik, saat ini kita sudah bersama salah satu peserta dari fishing competition ataupun lomba memancing saat ini, dan kira-kira seperti apa ya pengalamannya tadi selama proses memancing. Selamat siang Pak. Siang. Dengan Bapak siapa Pak? Budi. Dengan Bapak Budi, silakan Pak Budi bisa diceritakan kira-kira pengalamannya tadi selama proses memancing. Ya, menyenangkan ya, tapi juga sekaligus mengambil hikmah. Ternyata butuh kesabaran, dan juga kita baru sadar ternyata profesi nelayan itu tidak mudah. Nah, seringkali kita banyak nawar ikan ya, padahal tidak gampang mencari ikan. Mau cari 1 ekor saja susah sekali. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya menguji kesabaran, dan kita juga jadi belajar menghargai kinerja ataupun pekerjaan dari seorang nelayan itu sendiri. Betul, Pak. Tadi ya. tangkapannya berapa banyak Pak? Tadi 4 ons. 4 ons ya Pak ya, boleh letak. Jadi nanti hasil tangkapannya langsung dibawa ke rumah bagaimana Pak? Sayang sekali, saya masih kecil-kecil. Tadi saya dengan Pak Kaban, keuangan Pak Daniel yang dapat beberapa ekor, saya nggak dapat. Jadi tidak ada strike sama sekali tadi Pak ya? Yang strike yang besar-besar tidak ada, yang ada cuma Hanya yang kecil ya Pak ya? Kecil-kecil, ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Pengalaman menarik ya. Terima kasih Pak Budi. Baiklah, Mitra Kominfotik, itulah dia pengalaman dari Pak Budi dan juga salah satu dari peserta fishing competition ataupun lomba memancing hari ini. Nah, baiklah, kita akan saksikan lagi informasi berikutnya. Ini dia. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membeberkan kiat-kiat 10 tahun akur memimpin bersama Gubernur Gorontalo Rusli. Satu kuncinya menurut Idris, yakni sadar diri bahwa dirinya adalah wakil gubernur. Demikian ungkap Idris Rahim saat mendampingi Gubernur Rusli memberikan keterangan pers usai buka puasa bersama puluhan mantan pejabat Pemprov Gorontalo di Rumah Makan Meranti Bone Bolango pada Minggu 24 April 2022. Pernyataan singkat dan padat Idris Rahim seolah menjadi jawaban di tengah maraknya duet kepemimpinan daerah yang pecah kongsi di tengah jalan. Tidak sedikit wakil dan kepala daerah yang retak di usia kepemimpinan seumur jagung. Hanya satu, yaitu saya sadar saya sebagai wakil gubernur. Kalau saya sudah bertindak sebagai gubernur, maka pasti akan terantem dengan gubernur.
Barangkali itu sudah. Jadi itu kuncinya ya, kita harus merasa sebagai wakil gubernur. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Rusli menilai sosok Idris Rahim sebagai wakil yang apa adanya. Rusli berkisah pada pencalonan periode kedua, banyak pihak menginginkan Idris diganti sebagai pendampingnya. Rusli bergeming. Pada kesempatan tersebut, Rusli Idris menyampaikan permohonan maaf kepada para pejabat, ASN, dan masyarakat Gorontalo jika selama hampir 10 tahun terakhir ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semuanya dilakukan semata-mata untuk membangun daerah dan melayani masyarakat. Baiklah mitra Kominfotik, itulah dia seluruh rangkaian acara dari Capacity Building dan juga lomba memancing yang diikuti oleh seluruh pimpinan OPD hari ini. Terus saksikan program kami Kabar Gorontalo Sepekan di channel YouTube Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Fandi dan seluruh kerabat kerja bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kurang lebih sebanyak 30 pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo memeriahkan lomba memancing yang digelar dalam rangka capacity building antara pimpinan OPD bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim pada Sabtu 7 Mei 2022 di seputaran Pantai Villa Kencana Bolihutuo, Kabupaten Boalemo. Koordinator kegiatan dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Sila Botutihe mengungkapkan lomba memancing yang digelar masih dalam rangkaian kegiatan capacity building yang digelar oleh Pemprov Gorontalo, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara pimpinan dan OPD. Adapun rangkaian daripada capacity building adalah kegiatan yang sekarang sedang berlangsung. Kegiatan ini berlangsung 2 hari, dari kemarin hari tanggal 6 itu sebagai pembuka ya, karena biasanya setiap kegiatan itu kita awali dengan outbound. Outbound itu adalah mempererat hubungan kita antar OPD dan ASN, dalam kerjasama dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian hari ini kita mulai dengan acara lomba pancing, di mana lomba pancing ini diikuti oleh semua pimpinan OPD. Jadi pimpinan OPD wajib mengikuti. Ada kurang lebih 25 perahu nelayan yang kita libatkan di dalam pelaksanaan lomba pancing. Kriteria lomba pancing itu sendiri dilihat dari hasil pancingan berapa berat ikan yang didapatkan. Dan berdasarkan keputusan Dewan Juri, juara 1 diraih oleh Kepala BPBD, juara 2 Kepala BPMD Dukcapil, dan juara 3 Kepala Satpol PP. Sementara untuk harapan 1 diraih oleh 3 pimpinan OPD, yakni Biro Umum, Dinas Sosial, dan Inspektorat. Harapan 2 diraih gabungan Biro P2E dan Dinas Kesehatan. Dan terakhir harapan 3 diraih Dinas Kominfotik. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus bergerak untuk meneguhkan pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, dan sejahtera. Sebagaimana visi misi RPJMD 2017-2022. 10 tahun kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Kinerja pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang nyata. Dari sisi indeks pembangunan manusia di tahun 2012 sebesar
64,16 poin dan di tahun 2021 mencapai 69 poin. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 6%. Meskipun di tahun 2020 mengalami pelambatan, namun pada triwulan 3 2021 tumbuh positif mencapai 3,4%. Kemiskinan di tahun 2012 sebesar 17,22% dan tahun 2021 sebesar 15,68%. Mengalami sedikit kenaikan sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana tahun 2019 kemiskinan Gorontalo berhasil turun mencapai 15,31%. Sektor infrastruktur menjadi yang paling terasa di periode pemerintahan Rusli Idris. Salah satunya dengan mendorong pembangunan beragam pembangkit listrik, mulai dari PLTU Anggrek hingga PLTU Paguat. Krisis listrik Gorontalo terjadi hingga tahun 2012. Usai diumumkan menang pada sengketa pilkada di Mahkamah Agung tahun 2012, Rusli menemui Direktur PLN untuk melobi agar PLTU Anggrek 2x25 MW yang bermasalah itu dan akan dipindahkan pembangunannya di Sumatera agar tetap berlanjut. Pembangunan PLTU itu terap berlanjut meski pembangunannya baru rampung sekitar tahun 2018. Ada juga proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, salah satunya diresmikan di Kabupaten Pohuwato dengan daya 50x2 MW. Hingga akhir periode pertama sebagai gubernur tahun 2017, krisis listrik sudah teratasi. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga terasa selama 10 tahun terakhir. Data tahun 2021 menyebut total panjang jembatan yang dikerjakan pemerintah Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir sebesar 265 meter yang tersebar di 7 lokasi. Total panjang jalan sebesar 109.233 km yang tersebar di 33 lokasi. Ada juga pembangunan Bandara Jalaluddin Gorontalo, Bendungan Randangan, Rumah Sakit Ainun Habibi, Bendungan Bulango Ulu, serta yang paling prestisius, yaitu pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR. Jalan GOR menjadi salah satu yang prestisius karena dinilai oleh sebagian kalangan sebagai ide yang gila. Jalan sepanjang 32 km itu dinilai mustahil bisa dikerjakan karena perencanaan keuangannya ditaksir mencapai 8 triliun rupiah, 4 kali lipat dari APBD tertinggi pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini. Sektor pertanian dan peternakan melalui pemberian bantuan benih unggul, pengelolaan Brigade Al-Sintan, program bajak gratis, bantuan ternak sapi, peningkatan produksi pertanian sebesar 299.758 ton. Produksi jagung mencapai 1,5 juta ton, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan nilai produksi perikanan telah banyak hal yang dilakukan, antara lain bantuan perahu fiber sebanyak 659 unit atau sebanyak 1.977 orang penerima manfaat, bantuan kapal Inkamina atau Mina Maritim 30 JT sebanyak 36 unit atau sebanyak 3.459 orang penerima manfaat, bantuan motor bercoolbox sebanyak 582 unit untuk 582 orang penerima manfaat. Hasilnya,
Produksi perikanan tangkap 136.783 ton pada tahun 2021. Produksi perikanan budidaya 31.713 ton dengan nilai tukar nelayan dan pembudidaya sebesar 96,73. Bantuan sosial melalui pemberian bantuan pangan gratis dan atau bersubsidi juga menjadi andalan Rusli Idris. Program yang diberi nama Bakti Sosial NKRI Peduli itu memberikan bantuan pokok yang disubsidi pemerintah menjadi serba Rp5.000. Komoditi yang dijual yakni beras, telur 10 butir, bawang merah, bawang putih, rica, dan ikan segar masing-masing setengah kilogram. Ada juga minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kilogram. Baksos NKRI Peduli terus mengalami modifikasi model pemberian bantuan. Saat pandemi COVID-19, komoditi tersebut diberikan secara gratis kepada 90.000 kelompok penerima manfaat. Selain itu ada juga pasar murah untuk umum yang disubsidi harganya menjadi sangat murah. Di bidang kesehatan, bisa dilihat dari jumlah kepesertaan jaminan kesehatan yang pada awal pemerintahan Rusli Idris mencapai 357.035 jiwa. Angka ini terus mengalami penyesuaian seiring kebijakan pemerintah melalui BPJS baik dalam hal jumlah tanggungan masing-masing pemerintah dan nilai tanggungan sehingga pada tahun 2021 menjadi 92.415 jiwa. Rintisan pembangunan Rumah Sakit Ainun sebagai satu-satunya rumah sakit provinsi juga patut diapresiasi. Dengan dana yang minim, pemerintah provinsi giat memperjuangkan sumber-sumber pembiayaan lain agar rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan tipe B pertama di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pembenahan dari sisi tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai penghargaan pembangunan yang telah diraih di tahun 2021. Di antara opini atas laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Capaian Korsubgah KPK melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP naik menjadi 89,72%. Kinerja pelayanan terpadu satu pintu dengan kinerja percepatan pelayanan daerah kategori sangat baik dan indeks inovasi daerah dengan kategori inovatif. Kinerja tim pengendalian inflasi daerah juga pada predikat terbaik. 10 tahun perjalanan NKRI dengan segala pembangunan yang merata di segala sektor membuktikan keseriusan pasangan gubernur dan wakil gubernur Rusli Habibi dan Idris Rahim dalam membangun Provinsi Gorontalo ke arah yang lebih maju. Butuh tekad yang kuat, nyali yang besar, dan hati yang ikhlas agar visi utama NKRI yakni Gorontalo Unggul bisa terwujud. Negeri indah utara Nusantara, di tengahnya danau punya sejarah.
Janji yang suci dari Bapa Eyato, aku ada untuk kita yang satu. Jalan-jalan yang muluslah membentang, sekolah lancar dan rakyatnya pun pintar, sehat semangat dalam dekapan cinta, bangun negeri lebih berjaya. Berkarya tekadku Gorontalo luar biasa, aku ada hanyalah untukmu. Gorontalo pastikan unggul tanpa pamrih, berkarya tekadku Gorontalo luar biasa, aku ada hanyalah untukmu, aku ada hanyalah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Burak, perwakilan mahasiswa Gorontalo. Hari ini mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada Bapak Gubernur telah purna sebagai jabatan Gubernur Gorontalo, bahwa di 10 tahun kepemimpinan beliau atau 2 periode telah banyak memberikan manfaat kepada daerah kita tercinta, serta telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Gorontalo melalui program kerja serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur selaku pucuk pimpinan tertinggi di Provinsi Gorontalo. Yang kami rasakan adalah komunikasi dari Bapak Gubernur selaku pimpinan eksekutif. Kami tahu, kami sadar betul bahwa aktivitas beliau bukan hanya meladeni kajian-kajian ataupun aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa, tapi lebih daripada bergerak di seluruh daerah 6 kabupaten kota untuk bagaimana memaksimalkan program kerja serta kebijakan-kebijakan beliau. Tapi dengan hadirnya sosok dari Gubernur Gorontalo mampu berkomunikasi dengan baik sampai dengan chat-chattingan lewat WhatsApp, yang kemudian ini mempermudah komunikasi dari kami kawan-kawan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami terutama yang kami nelayan rasakan itu semua permasalahan itu tuntas. Permasalahan apa saja selalu kita di backup oleh Gubernur Gorontalo. Permasalahan kita cepat selesai. Masalah perizinan beliau backup sampai ke kementerian. Masalah kita selalu yang kita lalui di WPP 714 itu kita kan 715. Kalau kita masuk di WPP 714 itu ditangkap oleh petugas. Akhirnya beliau bikin kerjasama Andon itu ke 6 wilayah yang ada di provinsi di Indonesia. Akhirnya kita tidak ditangkap-tangkap lagi. Kemarin juga masalah jatah BBM untuk nelayan dikurangi, beliau pertahankan, jangan dikurangi, cuma harus ditambah. Ini yang kami berikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada beliau. Selama kepemimpinan beliau itu, keberhasilan itu ada. Satu, pertama, beliau terpilih, yang beliau programkan pertama itu
bagaimana nelayan mendapat kapal fiber yang 3 GT dengan mesin 15 PK. Yang kedua, para pedagang yang kemarin hanya mempergunakan sepeda, semua diganti dengan motor. Ini yang terasa sekali buat kami, asosiasi nelayan. Maka dengan itu, kami merasa kehilangan Pak, dengan beliau sudah masa berakhirnya tugas itu. Insya Allah di tahun yang akan datang kami bisa dapat pemimpin serupa Pak Rusli Habibie. 10 tahun kepemimpinan Rusli Idris, saya kira secara formal semua pertanggungjawabannya diterima oleh DPR. Secara formal, artinya di luar itu ya terserah orang ngomong apa, tetapi itulah dinamika yang terjadi lalu kemudian di DPR disahkan. Oleh karenanya saya mungkin subjektivitas yang muncul ya, tetapi kalau saya ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa beliau cukup berhasil. Beliau kalau tidak berhasil di Garut tidak akan terpilih menjadi gubernur. Kalau tidak sukses 5 tahun kemungkinan tidak terpilih untuk yang kedua kalinya. Sehingga tidak perlu saya banyak bicara, fakta yang mengatakan bahwa beliau berhasil dalam pembangunan. Saya secara pribadi, makanya saya bilang tadi subjektivitas, tetapi dada ini tidak sempit ketika berteman, bersahabat dengan beliau, tetapi tidak lalu kemudian ada fasilitas-fasilitas yang ilegal yang kita nikmati. Tetapi beliau benar-benar menerapkan bantuan itu secara prosedural, sehingga kami diajari juga untuk bagaimana tidak melanggar aturan dan menikmati fasilitas-fasilitas yang dia berikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya merasakannya adalah setiap dia melakukan gerakan itu yang dia sampaikan, 2 tahun terakhir dia tidak berkantor. Tetapi bagaimana mengatasi rakyat di tengah-tengah himpitan COVID-19, yang bagaimana dia mempertahankan, dan saya selaku Ketua Palang Merah Indonesia dapat merasakannya itu, karena berada pada gugus kerja. Di mana-mana, seorang gubernur harus bertanggung jawab karena perintah presiden. Jadi dalam himpitan COVID-19 dia di tengah-tengah masyarakat dan menyelamatkan. Dan kami selaku Ketua PMI diperintahkan untuk menyelamatkan. Itu yang saya rasakan benar. Betapa dia lelah letihnya tidak dia rasakan, tetapi bagaimana menyelamatkan jiwa manusia. Saya selaku Ketua PMI banyak mengucapkan terima kasih bahwa karya beliau Rusli bersama Idris Rahim, saya selaku 3 tadi yang saya sampaikan komponen itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, lebih khusus kepada rakyat yang merasakan dan mengakui karya dari mereka berdua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.